Shalom, kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis di Injil Matius. Matius pasal 3 berkata tentang pelayanan Yohanes Pembaptis yang menyerukan kepada banyak orang untuk bertobat. Dan dia sendiri diteguhkan sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya di Yesaya pasal 40. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yohanes Pembaptis sendiri berkata di Matius pasal 3 dan ayat 11 berkata, "Aku membaptis engkau dengan air, tapi dia yang datang setelah aku akan membaptis dengan Roh Kudus. Tali kasutnya pun aku tidak layak untuk melepaskannya." Melepaskan tali kasut itu adalah suatu identitas seorang hamba. Yohanes Pembaptis sendiri seperti berkata bahwa aku ini sebagai seorang hamba pun tidak layak untuk melakukannya di hadapan Mesias Yesus Kristus. Dan Yohanes Pembaptis juga membaptis Yesus di ayat 13, dan di situ dia melihat sendiri Allah Bapa berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kita lihat di situ di Matius pasal yang keempat, Yesus sudah menyingkir ke Galilea pada waktu Yohanes Pembaptis ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Dan di dalam penjara, kita langsung lanjut ke Matius pasal 11 ayat 2. Yohanes Pembaptis mendengar pelayanan Kristus dan menyuruh murid-muridnya bertanya, "Apakah engkau Mesias? Ataukah kami harus menunggu orang lain, harus menantikan yang lain?" Waktu murid-murid Yohanes Pembaptis bertemu dengan Yesus, Yesus memerintahkan berbicara kepada murid-muridnya dan sampaikan kepada Yohanes Pembaptis bahwa orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, orang mati bisa dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis yang sudah dengan penyataan Roh Kudus, ya, kita tahu di Injil Yohanes berkata, "Dia yang mengutus aku berkata, jika ada Roh Kudus turun atas dia, maka dia ini adalah yang diurapi Tuhan." Ya. Tapi ada kalanya juga dia yang sudah melihat Bapa turun kepada Yesus dan berkata dalam Roh Kudus, ya, dalam bentuk merpati, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yohanes yang sudah melihat itu, yang sudah mengalami itu, yang sudah mendapatkan penyertaan Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dia ragu. Kita tahu ekspektasi Yohanes tentang kerajaan surga, tentang Mesias. Kita tahu ekspektasi Yohanes tentang Mesias itu dari Yesaya 40 jelas adalah merestorasi kerajaan Israel. Yesaya 40 itu jelas berbicara tentang bagaimana Yesaya mendapatkan nubuatan waktu Israel dibinasakan di utara dan Yerusalem dihancurkan dan orang-orangnya harus dibawa ke Babel. Yohanes Pembaptis dan orang-orang Israel pada saat itu sudah muak ketika Israel hancur oleh Babel, lalu kemudian datang Alexander Agung, ya, di bawah, kemudian Romawi datang di zaman Agustus. Muak melihat Israel adalah bangsa yang dijajah. Mana kejayaan, kemasyuran kerajaan Israel yang sudah, Yehuda Israel yang sudah lewat itu. Tapi Yesus menjawab dari Yesaya 35, ada yang lebih baik dari kerajaan Israel, yaitu kerajaan surga yang kekal. Bukan lagi Yerusalem yang bisa dihancurkan, tapi Yerusalem baru yang tidak ada lagi air mata. Dan di Yesaya 35 kita lihat juga yang dikutip Yesus untuk menjawab Yohanes Pembaptis itu, ada sukacita kekal, sukacita abadi yang tidak bisa ditemukan di Yerusalem dunia, di Israel, kerajaan Israel Yehuda dunia yang sudah lewat itu. Tapi kerajaan baru yang diberikan lewat apa? Bukan perang, bukan adanya semacam suatu campaign seperti itu, ya.
untuk mengalahkan Romawi, untuk mengalahkan Persia, mengalahkan bangsa-bangsa yang menindas saya termasuk Babel, bukan. Tapi kayu salib yang mati dan menyelamatkan orang-orang berdosa termasuk Israel dan Yehuda, dan diselamatkan masuk ke Yerusalem. Yohanes Pembaptis sudah tahu dia mendapatkan jawaban yang pasti. Dan ketika dia dipenggal, kita yakin dan percaya dia dapat sukacita abadi itu bersama Yesus Mesias sejati. Tuhan Yesus memberkati.